para siswa, kembali lagi bersama saya Pak Mestiawan dalam kelas fisika. Jadi di video kali ini kita sudah sampai di puncak sub bahasan materi getaran harmonis sederhana. Hari ini kita akan membahas tentang energi mekanik pada getaran. Seperti apakah materi pamungkas atau puncak materi di getaran harmonis sederhana ini? Tanpa tunggu panjang, kita langsung saja menuju ke materinya di video berikut ini. Jadi kali ini kita akan membahas materi tentang energi pada getaran harmonik. Sebelumnya saya tampilkan dulu sebuah gambar ayunan sederhana ya, di mana pada ayunan itu ada dua buah posisi yang berbeda ketinggian. A dan B keduanya sejajar, jadi ketinggiannya sama, dan posisi O dia punya ketinggian yang berbeda dibandingkan dengan posisi A dan B, sebesar H beda ketinggiannya. Oke, kemudian bandul itu karena punya massa sehingga dia punya gaya berat. Gaya beratnya arahnya menuju ke pusat gravitasi. Nah, perhatikan di posisi A terlebih dahulu. Posisi A diperhatikan ya. Ketika benda berada pada posisi A, benda mengalami simpangan terbesar ke arah kanan ya. Nah, ketika benda mengalami simpangan terbesar, maka kecepatannya dia itu 0. Dan energi potensialnya maksimum karena ketinggiannya mencapai titik maksimumnya yaitu sebesar H. Sehingga karena kecepatannya 0 maka energi kinetiknya 0 dan energi mekaniknya itu sama dengan nilai energi potensialnya. Tapi ketika benda berada pada titik O, benda berada pada titik kesetimbangan. Kecepatan benda menjadi maksimum sehingga energi kinetiknya menjadi maksimum juga nilainya, yaitu setengah mv kuadrat. Sedangkan energi potensialnya sama dengan 0. Karena pada titik O benda itu nggak punya ketinggian. Nilai H-nya itu sama dengan 0. Sedangkan di posisi B itu sama dengan keadaan ketika benda itu berada di posisi A ya. Ingat mungkin kamu pernah bermain kora-kora itu yang kapal berayun gitu. Ketika kapalnya itu berada pada ketinggian atau mencapai simpangan maksimum, kan gerakannya semakin memperlambat, bahkan sebenarnya dia itu berhenti dalam waktu yang sangat singkat. Tapi ketika dia melewati titik kesetimbangan di tengah, maka gerakan dari perahu itu akan semakin cepat. Pastinya kamu bisa membayangkan fenomena itu. Lah itu sama persis dengan yang kita bahas di sini. Nah, kalau sistem tersebut terjadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, ketika di posisi A dan B, energi potensialnya maksimum, energi kinetiknya minimum atau sama dengan 0, dan ketika di posisi O, energi kinetiknya yang maksimum, tapi energi potensialnya bernilai 0. Maka artinya sistem tersebut memenuhi hukum kekekalan energi, sehingga energi mekanik di posisi A akan sama dengan energi mekanik di posisi O dan sama dengan energi mekanik di posisi B. Begitu. Oke ya. Oh ini soal yang tadi, sorry salah. Sebentar. Nah, sekarang coba kita telaah energi kinetiknya. Energi mekanik itu kan sebuah bentuk energi gerak. Kalau energi nanti kita tinjau bentuknya macam-macam. Ada energi kalor, ada energi nuklir, ada energi macam-macam lah. Salah satunya adalah energi mekanik atau energi yang ada pada benda bergerak. Energi mekanik itu punya dua jenis energi turunannya. Yang pertama energi kinetik dan yang kedua energi potensial. Kalau energi kinetik, syaratnya benda tersebut punya nilai kecepatan. Kalau benda bergerak dengan kecepatan sekian, artinya di dalam benda itu terkandung sebuah energi yang kita sebut sebagai energi kinetik. Kalau benda berada di ketinggian tertentu, maka kita bisa mengatakan di dalam benda itu tersimpan energi potensial. Karena ketika benda itu dilepaskan, dia akan jatuh ke bawah, akan terjadi gerak. Nah, gerak itu kan butuh energi lah, energi itu didapatkan dari energi potensial tersebut. Begitu juga dengan energi kinetik tadi. Gerakan itu disebabkan karena adanya energi kinetik yang berada dalam benda tersebut. Energi kinetik di materi sebelumnya persamaannya bisa dituliskan dalam bentuk EK sama dengan setengah
mv kuadrat, di mana m adalah massa, v kecepatan benda, EK-nya adalah energi kinetik. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas juga bahwa persamaan kecepatan getaran dirumuskan dalam bentuk A omega cos omega T. Nah, nilai dari kecepatan ini kita substitusikan ke dalam persamaan energi kinetik, sehingga menghasilkan EK sama dengan setengah M dalam kurung A omega cos omega T dikuadratkan. Karena ini merupakan nilai dari kecepatan getarannya ya, jadi harus kita kuadratkan. Sehingga hasil dari energi kinetiknya menjadi setengah MA kuadrat omega kuadrat cos kuadrat omega T. Nah, inilah bentuk energi kinetik yang ada pada ayunan. Sederhana. Jadi energi kinetik bergantung pada masanya, amplitudo, serta kecepatan sudut dari benda tersebut. Nah, kalau misalnya pada bekas gimana, Pak? Kalau pada bekas, kamu coba ingat kembali persamaan omega sama dengan akar K per M. Dulu sudah pernah saya minta untuk tandai ya, karena persamaan ini penting. Omega sama dengan akar K per M. Kemudian supaya akarnya hilang, maka omega di sebelah kiri kita kuadratkan. Terus kemudian kita manipulasi untuk mencari nilai M-nya. M sama dengan K per omega kuadrat. Nah, nilai dari M ini akan saya masukkan ke persamaan energi kinetik pada ayunan. Untuk mencari persamaan energi kinetik pada pegas. Oke, jadi saya masukkan nilai M-nya yaitu K per omega kuadrat. Maka persamaan energi kinetik menjadi setengah K omega kuadrat kali omega kuadrat kali A kuadrat cos kuadrat omega T. Oh ya, tadi saya belum menyampaikan ya. Kalau nilai cos dikuadratkan, itu cukup cosnya saja yang kuadrat. Sedangkan nilai sudutnya, atau di sini omega T itu nggak perlu dikuadratkan. Cos kali cos omega T kali cos omega T. Berarti bisa kita tulis cos kuadrat omega T. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Sehingga dari persamaan yang terakhir ini, K per omega kuadrat dikali omega kuadrat, maka nilai omega kuadratnya bisa kita coret. Sehingga persamaannya menjadi setengah K A kuadrat cos kuadrat omega T. Nah, inilah persamaan energi kinetik pada pegas ya. Karena mengandung nilai K, yaitu konstanta pegas. Kalau yang di atas tadi setengah MA kuadrat omega kuadrat itu energi kinetik pada ayunan. Oke, bisa dipahami sampai sejauh ini. Energi kinetik. Saya lanjutkan lagi. Saya akan mencari nilai energi potensial kali ini. Nah, energi potensial itu saya dapatkan dari hukum Hooke tentang pegas. Saya turunkan di hukum Hooke dulu. Masih ingat energi potensial pegas? Jadi dulu pas kita membahas usaha dan energi potensial pegas itu di dalam hukum Hooke dirumuskan dengan persamaan EP sama dengan setengah KX kuadrat. Dengan nilai K adalah konstanta, X adalah simpangannya. Dan setengah KX kuadrat itu energi potensial pegasnya. Nah, kemarin kita sudah merumuskan juga bahwa persamaan simpangan bisa kita tuliskan A sin theta. X sama dengan A sin theta. X ini kita masukkan, kita substitusikan dalam persamaan energi potensial pegas setengah KX kuadrat. Kita ganti nilai X kuadratnya dengan A sin theta dikuadratkan. Maka persamaan ini akan menjadi setengah K dalam kurung A sin omega T dikuadratkan. Maka menjadi setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T. Sinus dikuadratkan, jadi nilai sinsnya saja yang dikuadratkan. Sin kuadrat omega T. Omega T-nya nggak perlu kuadrat ya. Penulisan omega T-nya tidak perlu kuadrat, cukup sinusnya saja. Sudutnya nggak perlu dikuadratkan. Nah, setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T inilah yang kita sebut kemudian sebagai energi potensial getaran pada pegas. Oke, sorry. Energi potensial getaran harmonik pada pegas. Kalau misalnya kamu pengen rubah dalam ayunan sederhana, ya sama seperti tadi. Kita menggunakan persamaan omega kuadrat sama dengan K per M, maka kamu K sama dengan
M kali omega kuadrat lah, M omega kuadratnya kamu masukkan ke situ. Ya kan, kamu di persamaannya tadi itu yang omega kuadrat sama dengan K per M, kamu gunakan persamaan itu untuk merubah persamaan energi potensial getaran harmonik pada bekas ke persamaan energi potensial getaran harmonik pada ayunan. Ya, silahkan bisa dicari sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas energi mekanik. Ya, energi mekanik itu merupakan energi total yang berada pada sebuah benda, terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Intinya energi mekanik itu membahas tentang gerak. Energi yang ada pada benda bergerak. Benda ini ya, benda bergerak. Benda bergerak dia harus diapakan dulu? Dikasihkan gaya. Supaya bisa menghasilkan gaya, itu orang butuh apa? Orang itu kalau supaya bisa nendang bola, bisa megang barang dan segala macam, dia butuh apa? Butuh energi. Nah, inilah konsep energi di situ maksudnya itu. Nah, energi mekanik, energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Komponennya ada energi kinetik dan energi potensial. Nah, di slide sebelumnya tadi kita sudah merumuskan persamaan energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik ditulis dalam persamaan setengah Ka kuadrat cos kuadrat omega T. Sedangkan energi potensial dituliskan dengan persamaan setengah Ka kuadrat sin kuadrat omega T. Jadi hanya beda nilai cos dan sinsnya saja ini ya. Setengah Ka kuadratnya sama. Nah, sekarang kita masukkan persamaan tersebut ke dalam energi mekanik. Maka menjadi energi mekanik sama dengan setengah Ka kuadrat cos kuadrat omega T, nilai dari energi kinetiknya, ditambah setengah Ka kuadrat sin kuadrat omega T, nilai dari energi potensialnya. Nah, karena masing-masing suku ini mengandung setengah Ka kuadrat dan setengah Ka kuadrat, ini setengah Ka kuadrat, ini setengah Ka kuadrat, maka kita bisa keluarkan dari kurungan. Sehingga persamaan energi mekaniknya menjadi setengah Ka kuadrat dalam kurung cos kuadrat omega T plus sin kuadrat omega T. Nah, dalam aturan trigonometri, nilai dari cos kuadrat omega T plus sin kuadrat omega T itu sama dengan 1. Syaratnya nilai sudutnya itu sama sebenarnya. Ya mau omega T mau theta, yang penting nilai sudut cosnya itu sama dengan nilai sudut sinusnya. Kalau di sini omega T ya di sinusnya juga omega T. Kalau di cosnya theta ya di sinusnya juga theta. Intinya kalau sudutnya sama dan nilai cos dan sinnya itu masing-masing kuadrat, maka kalau dijumlahkan hasilnya akan sama dengan 1. Itu menurut aturan trigonometri, seperti itu. Maka persamaan ini menjadi setengah Ka kuadrat. Karena kalau dikalikan 1 pun kita akan mendapatkan hasil yang sama ya. Atau misalnya kita pengen merubahnya dalam ayunan sederhana yang tidak ada nilai konstanta pegasnya itu ya. Maka kita masuk lagi ke persamaan omega kuadrat sama dengan K per M. Kita gunakan persamaan ini. Nilai K-nya berarti sama dengan M omega kuadrat. Kita masukkan ke persamaan setengah M omega kuadrat dikalikan A kuadrat. Sorry, ini harusnya A kuadrat. Tapi kurang kuadrat ya. Ini berarti nilai A-nya ini kurang kuadrat. Nah, itu. Inilah persamaan air energi mekanik pada ayunan sederhana dan juga pegas. Nah, sekarang saya akan memberikan latihan soal. Sebuah benda bermasa 200 gram bergetar harmonik dengan amplitudo 20 cm dan periode 2 sekon. Hitunglah energi potensial di titik setimbang. B. Kecepatan benda ketika melewati titik setimbang. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Masanya diketahui 200 gram, kita rubah dalam kilogram yaitu 0,2. Periodenya diketahui 2 sekon dan amplitudenya diketahui 20 cm atau 0,2 meter. Nah, nilai omeganya kita dapatkan dari 2pi per periode. Tadi sudah kita dapat dari soal bahwa nilai periodenya itu 2, kita masukkan sehingga nilai omeganya menjadi pi. Ini kita save dulu. Nah, sekarang kita mencari A dulu. EP di titik terendah atau di titik kesetimbangan, yaitu 0 joule. Kenapa 0 joule?
Karena dia nggak punya ketinggian, persamaan EP kan sama dengan MGH. Kalau nilai hanya 0 ya otomatis dikalikan dengan berapapun MG-nya, energi potensial tetap akan bernilai 0. Nah, sekarang kita masuk ke energi kinetik di titik setimbang. Karena di titik setimbang nilai energi potensialnya sama dengan 0, maka energi mekaniknya sama dengan energi kinetik dalam keadaan maksimum. Sehingga persamaannya menjadi energi mekanik sama dengan energi kinetiknya. Persamaan energi mekanik tadi dibahas di slide sebelumnya adalah setengah M omega kuadrat A kuadrat. Dan energi kinetiknya adalah setengah MP kuadrat. Oke ya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Masanya adalah 0,2. Kecepatan sudutnya itu pi, amplitudenya 0,2, kita masukkan nilainya semua. 0,2 dari amplitudo kita kuadratkan menjadi 0,04. Setengah kali 0,2 adalah 0,1. 0,1 kali 0,04 maka akan menjadi 0,004 pi kuadrat. Pi-nya nggak usah dijadikan 3,14, tidak masalah ya. Biarkan dalam bentuk pi aja karena sudah termasuk konstanta. Kemudian di ruas kanan setengah kali 0,2 sama dengan 0,1 V kuadrat. 0,1-nya pindah ke ruas sebelah kiri maka akan menjadi 0,04 pi kuadrat sama dengan V kuadrat. Sehingga nilai V-nya adalah kita dapatkan dengan cara mengakar kuadratkan ruas sebelah kiri. Pi-nya kalau sudah kuadrat diakar ya jadinya tinggal pi. Akar 0,04. Akar 0,04 itu adalah 0,2. Maka dari itu nilai kecepatan pada titik terendah atau di titik setimbang sama dengan 0,2 pi. Oke, demikian penjelasan latihan soal dan juga tentang energi mekanik pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.